السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang diberikan kepada kita adalah pada kesempatan ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala ganjaran yang dimana pahala itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Seseorang bekerja, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan dunia ini mungkin tidak seberapa, tetapi ketika seseorang melakukan amalan ini, dia mendapatkan keutamaan yang besar. Dia mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? Yaitu lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga pelaksanaan sholat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, walaupun beliau kondisinya safar atau perjalanan yang jauh. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan sholat sunnah ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kami tidur untuk istirahat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbangun ketika matahari telah terbit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya tiap orang berpegangan dengan tunggangannya. Sesungguhnya tempat ini didatangi oleh setan. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, kami pun melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta air untuk berwudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian iqamah dikumandangkan dan beliau pun mengerjakan sholat subuh. Padahal pada waktu itu matahari telah terbit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar adalah mengqashar atau meringkas salat, dan tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi mengerjakan salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib, kecuali salat sunnah witir dan salat sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum salat subuh tadi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan keduanya, baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar.
Jadi saking pentingnya 2 rakaat sebelum sholat subuh ini dan 1 rakaat witir. Ya. Lah kemudian bagaimana jika terlewat mengerjakan sholat sunnah qobliyah tadi itu, qobliyah subuh, ya, padahal imam sudah berkumandang untuk qomat. Ya. Dalam kondisi tersebut, dalam syariat itu memperbolehkan untuk mengqadha pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh tersebut. Jadi qadha ini adalah melaksanakan suatu jenis ibadah di luar waktu yang sudah ditentukan untuk ibadah tersebut. Misalnya seseorang tertidur sehingga terlewat sholat zuhur dan terbangun ketika waktu asar, maka orang tersebut mengqadha sholat zuhur di waktu asar. Adapun qadha untuk sholat sunnah qobliyah subuh terdapat 2 waktu yang terdapat penjelasan dari sunnah, yaitu bagaimana? Yang pertama, waktu yang utama untuk mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh adalah setelah matahari terbit. Jadi kita punya waktu di jadwal, itu adakan matahari terbit. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Nah, ini yang terlewat tadi, mungkin belum sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, maka hendaklah mengerjakannya setelah matahari terbit. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 423, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu yang diperbolehkan, ya, jadi zahir hadis di atas menunjukkan bahwa qadha salat sunnah qobliyah subuh tersebut harus menunggu sampai matahari telah terbit. Akan tetapi terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa dibolehkan jika ingin mengqadha sholat tersebut langsung setelah selesai mendirikan sholat subuh. Ya. Jadi ada hadis yang begitu riwayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dalam satu riwayat hadis. Lalu ketika beliau keluar dari rumah, iqamah pun dikumandangkan. Aku sholat subuh bersama beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan menjumpai sedang sholat. Rasulullah bersabda, wahai Qais, bukankah engkau sholat subuh bersama kami? Ya, aku menjawab, iya wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu silahkan. Ya. Jadi diperbolehkan dalam riwayat ini mengerjakan setelah sholat subuh. Ya. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim di atas dimaknai sebagai perintah anjuran atau menunjukkan waktu manakah yang lebih utama. Jadi oleh karena itu inilah salah satu amalan yang bisa kita lakukan apabila kita terlewat 2 rakaat sebelum sholat subuh, karena ini menunjukkan lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi sangat eman sekali ketika hal ini dilewatkan, karena kita pun bekerja mati-matian belum tentu mendapatkan dunia dan isinya. Saya yakin tidak pasti bisa mendapatkan dunia dan isinya. Oleh karena itu, karena maha kayanya Allah, maha adilnya Allah, untuk mendapatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu siapapun bisa melakukannya, baik itu orang kaya, orang miskin, orang sedang, orang fakir, bisa melaksanakannya. Masalahnya mau atau tidak. Oleh karena itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, pasangan-pasangan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan jangan lupa berjamaah di masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan maksimal ibadah kita di terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. وثق اللهم رابطتها وأدم الدها واهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.